Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada Pekan Keluarga tahun 2023, hari yang ketiga, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, menjadi kaya adalah dambaan hampir semua orang. Sebab banyak kemudahan yang didapatkan orang-orang kaya. Urusannya di dunia ini bisa menjadi lebih mudah karena banyak uangnya. Bahkan perkaranya pun dapat diselesaikan dengan mudah. Keinginan-keinginannya dapat dicapai dengan mudah. Mau makan enak, mau jalan-jalan, mau baju baru, mau rumah baru, semuanya itu tidak sulit bagi orang kaya. Bukan hanya kemudahan yang ia dapatkan, tetapi kehormatan juga ia peroleh. Dia dihormati, perkataannya diperhitungkan. Terkadang walaupun salah dipandang benar. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Penyambutan terhadap orang kaya pun berbeda dari orang-orang biasa atau orang-orang miskin. Itulah sebabnya banyak orang yang mendambakannya. Bekerja berlelah-lelah supaya bisa menjadi kaya. Jika orang kaya ini beriman teguh kepada Tuhan, dia sangat beruntung. Sebab banyak hal yang bisa ia perbuat untuk menolong orang lain dan untuk membangun gereja Tuhan. Tetapi sangat disayangkan jika sebaliknya yang terjadi. Dan kecenderungan yang ada, orang kaya tidak selalu berhati baik dan dermawan. Mereka pelit, sombong, bahkan merasa Tuhan tidak terlalu berpengaruh baginya. Sebab ia bersandar pada kekayaannya. Berbeda dengan orang-orang miskin. Orang miskin ini mendapat banyak kesulitan dalam hidupnya. Sulit mencapai apa yang ia inginkan. Mau makan enak, tak ada uang. Mau jalan-jalan, kurang biaya. Mau bangun rumah cantik, tidak ada dana. Kurang dihargai dan kurang diperhitungkan dalam komunitasnya. Sehingga terkadang mau menarik diri dari kumpulannya. Kalau orang miskin ini orang yang percaya kepada Tuhan dan berserah kepada hukum-hukum Tuhan, sebenarnya mereka juga adalah orang-orang yang beruntung. Sebab Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan membela perkara-perkara orang miskin. Dan orang miskin diberi hak istimewa dalam kerajaan Allah. Waktu Lazarus mati, ia masuk ke dalam surga. Alasan Allah membawa dia ke surga adalah karena ia sudah miskin dan menderita selama hidupnya. Kemiskinan itulah yang membawa dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi jika orang miskin bukan orang beriman teguh, maka ia cenderung akan melakukan kejahatan. Ia akan mencuri, curang, menipu, berbohong, menjelek-jelekkan orang dan kejahatan lainnya. Ini sangat berbahaya dan dibenci oleh Tuhan. Dia sudah miskin di dunia dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Sebab ia hidup mencemarkan nama Tuhan. Untuk itulah pengamsal memohon kepada Tuhan supaya kekayaan dan kemiskinan tidak diberikan kepadanya. Sebab kedua hal ini sangat potensial membuat orang jauh dari Allah. Dia meminta supaya dia dapat menikmati apa yang menjadi bagiannya saja. Dapat dibahasakan bahwa pengamsal ini ingin menjadi orang yang sederhana saja. Tidak kaya
dan tidak miskin, tapi dapat menikmati apa yang menjadi bagiannya. Ini akan lebih baik bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada Tuhan. Sebab orang seperti ini tidak direpotkan oleh banyak hal yang tidak terlalu penting dan tidak digoda oleh berbagai kejahatan-kejahatan di dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, supaya ia menjauhkan diri dari keinginan menjadi kaya. Katanya dalam Invokatio, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebab jika seorang pelayan gereja atau penggembala menginginkan kekayaan, maka cenderung pelayanannya tidak lagi murni. Waktunya akan habis terpakai memikirkan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan uang atau keuntungan. Sangat mungkin juga seorang penggembala seperti Timotius menjadi tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah jemaat jika ada keinginannya menjadi kaya. Mungkin saja ia akan membenarkan orang-orang kaya walaupun salah dan menyalahkan orang-orang benar karena miskin. Sebab ada keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang kaya yang dilayaninya. Tetapi jika ia merasa bahwa makan dan berpakaian sudah cukup, ia akan teguh berpendirian dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan. Pikirannya tidak akan bercabang ke sana kemari, mencari celah untuk mendapatkan uang atau keuntungan. Namun bukan berarti seorang pelayan menolak apa yang diberikan jemaatnya, termasuk pertolongan jemaat. Sebab kata Rasul Paulus dalam Ugen, pemberian-pemberian jemaat itu menyukakan hatinya, walaupun bukan itu yang utama. Dituliskan dalam ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu darimu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Dari ayat ini, Paulus hendak mengatakan bahwa pemberian jemaat itu justru menjadi memperbesar keuntungan mereka yang memberi, karena pemberian itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan teologis yang dapat kita ambil dari nas ini adalah cintailah hidup sederhana, supaya kita bisa bertahan dan tidak tercemar di hadapan Tuhan. Sebab dalam kesederhanaan kita akan lebih fokus kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bekerjalah dan berdoa supaya kita dapat menikmati apa yang menjadi bagian kita di muka bumi ini. Amin.